Terus Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pancasila FT5 akan bikin video tentang wawancara tentang mitigasi bencana, yaitu tentang banjir bandang. Sebelumnya, perkenalkan saya Farah Maulana dari jurusan Teknik Elektro dengan NIM 2310952011 dan teman saya. Saya Muhammad Iqbal Rialdino dari jurusan Teknik Elektro dengan NIM 2310952056. Saya Rahmat Rizky Saputra dari jurusan Teknik Elektro dengan NIM 2310953003. Saya Ferdi Akbar dengan NIM 23109265 dari jurusan Teknik Elektro. Baiklah, selanjutnya kami akan mewawancarai dari masing-masing mahasiswa, yaitu ada 3 narasumber. Nah, mungkin untuk video wawancaranya bisa dilihat. Cekidot. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. larun tua. Tadi yang lu tata kuat dah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rialdino dengan NIM 2310952056. Saya berasal dari Pancasila kelas FT5. Jadi kali ini saya akan mewawancari seorang narasumber yang dimana akan memberitahu mengenai keadaan kondisi Padang saat ini. Jadi untuk pertanyaan, yang pertama-tama kita boleh perkenalan dulu kepada narasumber, namanya dan lain-lain. Izin Bang, sebelumnya perkenalkan nama saya Rehan Pratama. Saya berasal dari jurusan Teknik Elektro, Bang. Baik, pertanyaan pertama nih Bang Rehan. Dalam konteks Pancasila, terutama nilai gotong royong, bagaimana peran masyarakat dalam menghadapi bencana tersebut menurut Bang? Jadi Bang, mungkin dari saya menurut kacamata sebagai mahasiswa, Bang. Jadi dalam konteks gotong royong itu terutama dalam pencegahan dampak dari bencana ini, Bang. Ya kita sebagai mahasiswa turut andil lah setidaknya dalam bencana ini, Bang. Seperti kayak misalnya kita menjadi relawan, karena dari yang saya lihat banjir ini gitu ya sangat merugikan dari masyarakat, terutama ada juga yang berdampak dengan mahasiswa kita sendiri. Nah itulah kemudian kita gunakan nilai gotong royong ini sebagai mahasiswa untuk ke masyarakatnya lagi, Bang. Biar masyarakatnya itu lebih bisa menanamkan nilai lagi, Bang. Itu, Bang. Berarti nilai gotong royong ini sangat penting bagi masyarakat ya Bang Rehan. Oke Bang Rehan, selanjutnya pertanyaan saya yang kedua. Apa langkah-langkah mitigasi jangka panjang yang perlu diperhatikan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi ke depannya? Oke, Bang. Jadi kalau menurut saya ya langkah untuk pencegahannya ini yang pertama dari kita penambangan hutan secara liar tuh, Bang, illegal logging ya, yang bisa kita sebut dengan penambangan hutan secara liar. Nah itu bisa kita depannya itu kita jaga hutan kita dengan cara kita merehabilitasinya gitu. Tidak masalah kalau misalnya kita menebang hutan, tetapi langkah baiknya kita merehabilitasi dan menanamnya lagi, Bang. Ya saya lihat kan di sini dengan banjir ya gitu. Jadi luapan air itu tidak sanggup ditahan sama sungai, jadi makanya dia meluap tidak lagi. Itu menurut saya, Bang. Wah, benar sekali menurut Bang Rehan. Baik, pertanyaan yang terakhir untuk Bang Rehan. Apa pesan dari Bang Rehan untuk mahasiswa nih, terutama dalam konteks implementasi nilai-nilai Pancasila dalam mitigasi bencana ini? Jadi dalam konteks sebagai mahasiswa, Bang, karena saya juga mahasiswa, jadi yang pertama pesan saya untuk mahasiswa yang lain, yang pertama kita tetap selalu siaga dimanapun kita berada, karena bencana ini kita tidak tahu bakal terjadi ke siapa dan dimanapun. Nah itu yang pertama, kita siaga. Terus yang kedua tuh kita harus terus tolong menolong, Bang. Saling bergotong royong sama masyarakat, baik itu yang berdampak maupun yang tidak berdampak, karena
dengan bergotong royong inilah kita dapat menciptakan kesatuan dan persatuan di antara masyarakat. Tentu. Sangat bermanfaat sekali informasi yang disampaikan Bang Rehan ini. Mungkin dapat teman-teman implementasikan ke depannya. Baik, mungkin sekian wawancara kami. Semoga teman-teman dapat. Boleh duduk bang? Oke. Sebelumnya bang, mungkin perkenalan saya Ramarski Saputra bang dari Teknik Elektro. Saya ingin wawancara abang, boleh bang? Oh boleh banget bang. Oke. Sebelumnya boleh Ramarski Saputra berarti Bang Rama. Bang Rama. Perkenalan diri. Nama jurusan. Oke. Sebelumnya izin dosennya Bang Rama dan teman-teman Bang Rama. Saya Abid Mufti, boleh panggil Abid, dari jurusan Proteksi Tanaman. Oke, dari Bang Abid. Nah, mungkin 3 pertanyaan saya Bang Abid. Jadi untuk yang pertama itu kan Bang Abid tahu mungkin bencana Galodo di Padang? Oh, tahu dan merasakan. Oh ya, merasakan banget. Mungkin dari Bang Abid mungkin kan Galodo berarti kan gotong royong bersihkan tanah-tanah. Iya. Dihubungkan dengan Pancasila, nilai gotong royong tuh bagaimana peran masyarakat untuk menghadapi bencana Galodo ini Bang Abid? Menurut saya ya, saya cukup tertarik belakang-belakang ini saya cukup tertarik dengan mungkin agak keluar dikit ya tentang logika mistika. Wow. Nah, di sekitar daerah saya itu, tempat tinggal saya, kan kami terdampak Galodo. Khususnya di daerah sekitar saya itu banyak orang yang mengaitkan masalah ini itu dengan Mistis. Iyalah, kadang ada jin inilah itulah, terus banyak dosa tentu, cuman itu diambil sebagai pribadi gitu, tidak seharusnya itu untuk diumbar gitu, kita banyak dosa gini gitu. Jadi kalau untuk menanggapi itu ya peran masyarakat, harusnya masyarakat itu bisa lebih ke logikanya gitu, pakai logikanya gitu. Misalnya kayak kenapa ini bisa terjadi gitu kan. Kalau misalnya kasus di daerah saya itu mungkin salah satunya ada yang bilang kemarin penambangan liar kan. Cuman dibantah sama siapa yang membantah itu? Menteri Kehutanan ya? Ya. Iya, usah. Sorry. Kita sensor. Ada aparat Oknum aparat yang mengatakan bahwa itu bukan penambangan itu nggak ada gitu. Jadi kayu-kayu itu tuh alami gitu karena kena banjir gitu. Oke Bang Abid, untuk pertanyaan kedua Bang Abid. Oh iya, apa tuh Bang? Apa langkah mitigasi bencana untuk Galodo ke depannya Bang Abid? Oh, untuk kedepannya kalau dari saya ada 2 sih Bang. Yang pertama tuh perkuat dinding irigasi itu, dan ditambah lagi perkuat dengan ditanam pohon di tiap tuh. Rehabilitasi. Itu yang pertama, betul, rehabilitasi. Terus yang kedua itu sampah Bang, soal sampah. Jujur kadang di orang Padang ini masih agak kurang kesadaran. Jadi saya berharap tuh pemerintah bisa memberi instruksi seperti ini. Di tiap rumah tuh kasih tong sampah di depan rumahnya. Jadi kadang kalau orang lewat tuh nggak asal sep gitu, tapi langsung ada, oh ini tong sampah sih, itu buang. Nggak asal lempar. Oke Bang Abid. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir. Ada lagi. Terakhir. Pesan untuk mahasiswa terkait Galodo, mitigasi bencana boleh? Oh, pesan untuk mahasiswa. Ada 2. Mahasiswa yang terdampak dan yang tidak terdampak. Yang tidak terdampak, pesannya ya semoga kalian stay safe, dan barang-barangnya juga kalaupun nggak selamat, yang penting kalian pikir harus bahwa kalian selamat. Dan kalian juga harus ingat bahwa kalian masih punya teman-teman kayak teman-teman di sekitar kalian gitu, mahasiswa satu angkatan gitu kan. Yang terdampak? Untuk yang tadi yang terdampak. Yang tidak terdampak. Tidak terdampak lagi. Untuk yang tidak terdampak, nah jangan lupakan kawan kalian yang terdampak itu. Bantu serok tanahnya. Buang sampah. Serok tanahnya kan. Dan lain-lainnya gitulah. Bantu kemas-kemas kosnya atau apanya gitu.
Oke Bang Abe, thank you Bang Abe. Sama-sama Bang Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fardi Akbar dengan NIM 23 dari kelompok 4 mata kuliah Pancasila FT5. Dan kali ini saya akan menanyai salah seorang narasumber mengenai mitigasi bencana terhadap bencana yang telah terjadi di Sumatera Barat baru-baru ini. Mungkin sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Bang. Oh izin teman-teman semua, halo, perkenalkan nama aku Afwan Nasution dari jurusan kedokteran 24. Halo. Oke, Bang, terima kasih sebelumnya Bang telah bersedia untuk diwawancarai. Mungkin kita langsung masuk aja ke pertanyaannya. Itu yang pertama mengenai dalam konteks Pancasila, terutama nilai-nilai gotong royong, itu bagaimana para masyarakat dalam menghadapi bencana yang terjadi? Oke, untuk peran Pancasila sendiri dalam nilai khususnya gotong royong, menyikapi apa yang udah terjadi saat ini itu bagaimana? Nah, kalau menurut aku pribadi, ini juga jadi langkah pendekatan yang lebih cepat. Kenapa? Karena ini dimulai dengan aspek budaya, bukan melalui sebuah program kerja ataupun program yang terstruktur dan sistematis. Sehingga menurut aku pribadi, gencarnya program budaya di banyak pihak, walaupun bukan dalam konteks bencana, itu patut diunggulkan, patut didukung secara bersama, sehingga dengan kesadaran sosial, hal-hal seperti mitigasi bencana dan juga penanganan evakuasi lebih lanjut itu dapat teratasi dengan cepat nantinya, harapan begitu. Oke. Selanjutnya itu untuk pertanyaan kedua Bang, pertanyaannya itu apa langkah mitigasi jangka panjang yang perlu diperhatikan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di kemudian hari? Oke, untuk mitigasi jangka panjang tentunya kita mesti tahu apa aja faktor penyebab utama dari peristiwa bencana belakangan hari ini di terkhususnya Sumatera Barat. Menurut aku pribadi banyak faktor teknis maupun non teknis, tapi kita bisa merujuk apa yang bisa kita lakukan. Nah, salah satu faktor yang menjadi penyebab kenapa ini semua bisa terjadi adalah salah satunya adalah penebangan hutan serta konservasi lahan yang memang tidak mendukung. Apa pesan Abang untuk mahasiswa terutama dalam konteks implementasi nilai Pancasila dalam mitigasi bencana nanti? Baik, untuk konteks mahasiswa itu sendiri tentunya banyak hal yang bisa dilakukan, namun salah satu hal yang paling mungkin dilakukan adalah menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan juga korban. Karena mahasiswa sendiri dapat berperan unggul dalam permasalahan sosial media, dalam permasalahan mediasi, sehingga keunggulan tadi bisa dimanfaatkan untuk menciptakan kolaborasi dan menciptakan sinergitas antar elemen masyarakat dalam penanganan pasca bencana. Oke, terima kasih atas jawabannya Bang. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, aku Kak Mena, admin Melek Bencana. Pada video kali ini, aku mau jelasin tentang apa itu banjir bandang loh. Banjir bandang sendiri merupakan banjir besar yang datang secara tiba-tiba dan alirannya sangat deras. Lalu apa sih penyebab banjir bandang? Jadi, penyebab banjir bandang itu ada banyak. Salah satunya hujan lebat, jebolnya bendungan, penutupan aliran sungai dan tipologinya, dan tentu saja ulah manusia. Dampaknya juga sangat merugikan baik dari sisi ekonomi maupun korban jiwa. Salah satu contoh kasusnya yaitu banjir Tiwasior tahun 2010 yang disebabkan oleh kerusakan hutan. Untuk lebih jelasnya, Kak Mena ada cerita nih, boleh simak ya. Di suatu pagi yang cerah, di sebuah kota, sekelompok mahasiswa berniat ingin melakukan perjalanan ke salah satu daerah di pegunungan. Semula semua berjalan lancar, sampai akhirnya mereka kaget melihat adanya penebangan hutan di kawasan pegunungan tersebut. Awalnya mereka kira itu adalah program pemerintahan. Namun saat mereka bertanya pada penduduk, responnya sungguh tidak ramah. Bahkan penduduk kesal karena merasa dicampuri urusannya. Karena suasana yang tidak baik itu, akhirnya para mahasiswa pun pergi dari tempat tersebut. Tak lama dari kunjungan para mahasiswa itu, terjadilah hujan secara terus-menerus yang menyebabkan banjir bandang di kawasan pegunungan tersebut. Berita ini pun sampai di mana-mana, bahkan di telinga para mahasiswa yang datang kemarin. Nah, dari teman-teman, kira-kira masih ada yang dibingungin gak? Kenapa ya banjir bandang itu bisa terjadi? Jadi, banjir bandang tersebut terjadi karena adanya penebangan hutan, di mana menyebabkan berkurangnya daerah resapan air, dan tidak adanya penopang, sehingga tanah menjadi turun di mana ketika terjadi hujan secara terus-menerus, volume air akan meningkat dan menyebabkan banjir bandang.
Selain penyebab kenapa banjir bandang itu terjadi, banjir bandang juga punya beberapa dampak yang merugikan bagi masyarakat. Di antaranya kehilangan harta benda, kerugian ekonomi, kesulitan air bersih, masalah kesehatan, munculnya korban jiwa, aktivitas masyarakat terhambat, serta kerusakan bangunan dan infrastruktur. Ada juga beberapa upaya mitigasi bencana yang dapat dilakukan, di antaranya sistem peringatan dini, identifikasi zona berbahaya, dan juga kesiagapan masyarakat dari menjaga lingkungan. Nah, pembahasan kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Kak Mena mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!